Halo, salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 044976171 untuk membahas tema kita pada siang hari ini adalah COVID-19. Baik, sebelum membahas tentang lebih jauh tentang COVID-19, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu asal-muasal COVID-19 ini dari mana. COVID-19 atau virus corona ini menjadi pemberitaan hangat pada saat itu di akhir tahun 2019, tepatnya di negara China. Negara China sempat menjadi berita heboh dengan adanya korban melalui virus yang baru saja terdeteksi, tepatnya di daerah Pasar Wuhan pada saat itu. Pasar Wuhan adalah tempat jual beli makanan hewan darat maupun hewan laut, yang pada awalnya virus corona ini dianulir datang dari makanan-makanan hewan yang ada di sana, yang pada saat itu diduga berasal dari kelelawar. Cuman sampai saat ini nggak ada kepastian virus corona itu benar-benar datang dari hewan atau enggak gitu. Nggak berjalan lama, virus corona itu nggak butuh waktu lama untuk memperkenalkan dirinya ke dunia. Pada Maret 2020, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia meresmikan bahwa coronavirus atau COVID-19 sebagai sebuah pandemi atau wabah yang sedang menjalar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, virus corona masuk pada 2 Maret 2020 yang terjadi di sekitar Jawa Barat. Mengenai korban pertama yang terkena virus ini adalah ibu dan anak yang terdeteksi positif virus corona pada saat itu. Sebenarnya pada awal kemunculan virus corona ini pun masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, nggak terlalu peduli karena kita nggak bakal menyangka virus corona ini penyebarannya bakalan secepat itu gitu. Dan pada akhirnya kita tuh lambat berbenah, lambat untuk mengantisipasi kedatangan virus ini. Seperti kita nggak was-was dari awal kalau virus ini akan datang. Ternyata virus ini datang dengan sangat-sangat cepat dan penyebarannya pada saat itu nggak butuh waktu lama. Di akhir Maret itu udah menyebar ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Dan tepatnya pada tanggal 10 Maret 2020, WHO menyampaikan, tepatnya Presiden WHO itu sendiri menyampaikan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, agar menyampaikan bahwa virus corona merupakan pandemi atau darurat nasional pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu mulailah Bapak Presiden untuk menyarankan setiap masyarakat Indonesia untuk wajib menggunakan masker dan sebisa mungkin untuk menghindari kontak fisik, selalu mencuci tangan saat keluar rumah, dan jika terdeteksi ciri-ciri virus itu masuk seperti flu, demam, sakit kepala, itu untuk di rumah dulu dan tidak beraktivitas keluar rumah pada saat itu. Kemudian dengan maraknya virus ini, data virus ini naik dan turun, akhirnya bermunculanlah virus corona yang baru, mulai dari virus Delta sampai dengan virus yang terbaru yaitu Omicron. Akhirnya Presiden Jokowi memutuskan untuk membawa obat dari luar untuk masuk ke dalam negeri, menjadi vaksinasi dulu terlebih dahulu. Akhirnya ditetapkan new normal pada saat itu, karena corona ini bukan cuma menyerang secara kesehatan tapi juga secara finansial masyarakat kita, karena nggak semua masyarakat itu bisa bekerja di dalam rumah, ada yang harus keluar rumah dulu baru bisa bekerja gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menerapkan posisi new normal pada saat itu. Tapi angka penyebaran virus ini terus-terusan naik dan hampir nggak bisa dibendung oleh pemerintah itu sendiri. Bahkan vaksinasi pun masih dalam tahap percobaan pada saat itu. Jadi belum ada masyarakat yang divaksin. Yang ada cara menanggulanginya pada saat itu adalah dengan di swab, dia kena positif atau negatif. Jika dia terkena positif, maka dia akan dirumahkan atau nggak boleh keluar kemana-mana, biasanya selama 2 minggu. Dan itu pun kita harus menjaga jarak. Contoh kayak kalau kita di lingkungan yang di tempat umum, itu satu kursi itu dibatasi untuk satu orang, baru satu orang lagi duduk di sebelahnya gitu. Kita nggak bisa duduk dempet-dempetan kayak biasa, itu nggak bisa.
Saking luar biasanya virus corona ini menyebar gitu. Dan itu bukan cuma di Indonesia, tapi kasus di Indonesia untuk yang positif COVID itu tergolong tinggi di dunia pada saat itu. Karena penyebaran paling besar justru di Amerika Serikat, dan Indonesia ada di angka 5 besar penyebaran virus paling besar di dunia gitu, pada saat itu. Dan akhirnya masuklah vaksinasi di Indonesia, kemudian dicoba langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian dicoba oleh para menteri, baru dikirimkan ke berbagai klinik atau pusat kesehatan untuk disuntik gitu kepada masyarakat, agar masyarakat bisa terlindungi dari virus corona ini. Kita kenal vaksinasi terakhir dengan nama vaksinasi Omicron. Cuman nggak lupa juga waktu vaksinasi belum ada, untuk pertama kalinya gitu di Indonesia itu kita mengenal istilah, seumur saya hidup ya, mengenal istilah yang namanya PSBB. Tepatnya PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Pertama kali diterapkan pada saat itu di DKI Jakarta, tepatnya oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan. Karena penyebaran COVID-19 atau coronavirus di Jakarta itu benar-benar cepat dan benar-benar menyerang ke banyak orang, sehingga harus ditetapkan pembatasan sosial berskala besar tadi. Ini kasusnya sebelum vaksinasi ada ya. Akhirnya setiap provinsi akhirnya memakai cara tersebut untuk mengurangi kasus orang-orang yang terkena positif corona gitu. Dirumahkan, di swab, itu sebelum vaksinasi masuk ya sekarang. Cuman ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari corona ini. Sangat banyak dampak negatif yang diberikan oleh corona kepada kita. Pastinya dari segi pekerjaan, apalagi orang-orang yang bekerja di lapangan. Ada yang bilang kalau nggak keluar ya nggak makan. Tapi sisi positif lainnya, kita mulai beradaptasi dengan teknologi. Karena mau nggak mau, untuk menerapkan sistem pendidikan, sistem belajar mengajar, ya kita harus nyari cara gitu. Akhirnya apa? Pendidikan pada saat itu memakai sistem online atau daring, dimana kita mungkin memakai aplikasi yang bisa membuat murid dan guru berkomunikasi dari jarak jauh atau dari rumah saja, sehingga tugas belajar mengajar tetap terjalin dengan baik gitu. Bahkan untuk orang-orang yang bekerja di kantor atau PT, pada saat itu juga memakai metode WFH atau work from home atau bekerja dari rumah. Metode ini mungkin jarang sekali kita pakai, dan tiba-tiba kita pakai, kita harus mau nggak mau harus beradaptasi dan harus menguasai cara tersebut. Dimana tugas-tugas dari pekerjaan kantor kita kerjakan dari rumah gitu. Mungkin file-file yang tadinya harus kita print secara fisik, mulai kita alihkan ke PDF, kita buat file-filenya dari software aja gitu, dan bukan lagi file-file fisik. Ini benar-benar merubah metode bekerja, ini juga merubah metode belajar, dan dari segi bisnis ini juga merubah metode penjualan. Orang-orang yang berdagang tadinya jualan di kios, di ruko, dengan adanya PSBB mereka cuma bisa buka sampai jam berapa, dan itu pun nggak boleh ada bangku-bangku biasanya di beberapa tempat. Jika pun ada, bangku-bangku itu dibatasi untuk pengunjung yang ada di sana, dan nggak boleh, kalau nggak salah pada saat itu nggak boleh lewat dari jam 10 malam. Itu udah harus di rumah aja, boleh kemana-mana. Itu di 2 tahun terakhir ya teman-teman. Akhirnya metode penjualan dari pedagang yang berjualan di ruko, di kios, atau pebisnis yang biasanya jualan offline, mau nggak mau dia harus mulai masuk ke eranya digital marketing. Dia harus bisa menjual apa-apa yang dia jual di offline, bisa dia jual di online. Mau nggak mau dia harus belajar ke sana. Disitulah dampak positif dari COVID ini. Dia mengubah cara kita belajar, dia mengubah cara kita berjualan, dan dia mengubah cara kita bekerja. Bahwa setiap pekerjaan itu bisa dilakukan di mana saja, selama kita bisa memanfaatkan yang namanya teknologi. Walaupun kita nggak bisa bilang kalau pandemi ini adalah sebuah hal yang positif, karena negatif itu banyak banget. Saya benar-benar nggak habis pikir dengan jumlah korban yang terkena kasus COVID-19 di Indonesia, itu ada ribuan. Dan itu benar-benar banyak kontra di masyarakat. Apakah tetap kita harus di rumah aja? Apakah cara yang ditetapkan oleh pemerintah juga benar dengan kita di rumah aja? Bahkan menurut saya pribadi, mungkin pemerintah aja juga bingung gitu mau menerapkan hal seperti apa. Kalau dibiarkan keluar rumah,
itu nanti malah memperbesar atau memperlebar jangkauan COVID-19 ini kepada masyarakat. Jadi yang kena tuh makin banyak. Sementara kalau nggak ada aktivitas di luar rumah, ada beberapa orang yang harus kerja di luar yang untuk nyari uang gitu. Nggak keluar ya nggak makan, kata orang. Itu pasti pemerintah juga mikirin hal-hal kayak gitu dan bikin dilema gitu. Sementara angka kasus atau data terkena COVID pada saat itu masih tinggi-tingginya. Mau nggak mau pemerintah akhirnya mengambil keputusan di akhir tahun 2022 sebenarnya Indonesia tergolong negara yang paling banyak bikin virus COVID ini berkurang jumlah peredarannya dibandingkan negara-negara kita, negara-negara tetangga, terutama di Asia Tenggara ya. Penyebaran COVID di Indonesia tergolong rendah pada saat itu di akhir-akhir tahun 2020 di akhir-akhir tahun 2021 masuk ke awal tahun 2022. Akhirnya di pertengahan tahun 2022 Bapak Presiden Joko Widodo akhirnya mulai menetapkan kalau Indonesia tidak lagi wajib masker atau nggak harus kok keluar rumah itu harus pakai masker kecuali kita ada di kerumunan, itu masih harus memakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sangat menyayangkan untuk korban-korban atau keluarga kita yang terkena dampak dari virus COVID-19. Saya turut berduka cita untuk hal tersebut. COVID-19 bukan hanya jadi sebuah pandemi untuk kita, bukan hanya menjadi sebuah virus, tapi dia juga menjadi sebuah pelajaran dan dia juga menjadi sebuah sejarah. Mungkin itu saja pendapat saya tentang diskusi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik di diskusi kali ini. Saya Doni Saputra, terima kasih.